Shalom anak-anak kelas 8, jumpa lagi dengan Miss Kila. Hari ini kita akan belajar bersama yang pertama. Nah, coba lihat slide-nya Miss Kila. Nah, di sini bagaimana suatu benda itu dapat dikatakan bergerak. Coba lihat. Di sini Miss Kila punya dua benda, yang satu mobil biru, yang satunya mobil merah ya. Coba kita lihat. Nah, mana benda yang bergerak? Ternyata mobil merah ya kan. Nah, benda dikatakan bergerak itu kenapa? Kalau dia berpindah posisi atau kedudukan. Kita lihat dari gambarnya yang tadi Miss Kila ya, yang benda biru dia nggak bergerak, tetapi sementara benda yang merah dia bergerak. Berarti dia mengalami perpindahan posisi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gerak lurus. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke jenis-jenis gerak, kita mau lihat dulu bedanya jarak sama perpindahan. Nah, ini sama-sama berubah posisi kok. Apa bedanya? Nah, kita lihat ilustrasinya berikut. Nah, kita lihat di sini semut dia berjalan begitu ya, berjalan seenak hatinya. Nah, kita lihat di sini bedanya jarak sama perpindahan. Lihat ya simbolnya. Nah, jadi sebenarnya jarak itu adalah keseluruhan dari total perjalanan si semut ya. Jadi berapa panjangnya itu semuanya kita jumlahkan, itu jarak. Tetapi kalau perpindahan itu sebenarnya hanyalah jarak dari posisi awal sampai posisi akhir gitu. Jadi awalnya di mana, akhirnya di mana. Nah, itu jarak terdekatnya itu kita hitung, itu namanya perpindahan anak-anak ya. Berbeda ya. Jadi kalau jarak itu total seluruhnya, sementara kalau perpindahan hanya jarak terdekat dari posisi awal dan posisi akhir begitu. Nah, ini salah satu contohnya kayak gini ya. Nah, berikutnya kita akan mencari perbedaan antara kecepatan sama kelajuan. Nah, kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu, sementara kelajuan itu jarak dibagi waktu. Jadi sangat berbeda ya antara kelajuan dan kecepatan. Anak-anak, sebelumnya kita akan lihat dulu jenis-jenis dari gerak lurus. Nah, berdasarkan titik acuannya, jadi siapa yang melihat, gerak itu dibagi menjadi dua. Gerak nyata atau sejati dan gerak semu atau gerak maya begitu. Jadi kalau gerak nyata itu ya gerak yang kita lakukan, jadi berjalan, orang naik sepeda, jadi dia sepedanya berjalan, kemudian mobil yang berjalan, eskalator yang berjalan, itu gerak nyata anak-anak. Nah, sementara gerak maya atau gerak semu itu adalah gerak yang dimana seolah-olah benda tersebut bergerak, padahal bukan benda tersebut yang bergerak, tapi kita sebagai pengamat. Kok bisa begitu? Contohnya begini, waktu kamu di dalam mobil yang sedang bergerak, kamu perhatikan di luar jendela, kamu lihat pohon-pohon. Nah, sepertinya kan pohon-pohon itu bergerak ya. Nah, itulah gerak semu. Seolah-olah benda tersebut yang diam itu bergerak, padahal yang bergerak kita. Padahal kita di dalam diam ya, tapi mobil kita bergerak. Kemudian yang kedua, contohnya matahari seolah-olah dia bergerak ya anak-anak ya. Padahal yang bergerak siapa? Bumi. Bumi sedang berotasi. Nah, itu salah satu contoh dari gerak semu ya. Nah, itu kalau berdasarkan pengamatnya. Kemudian jenis yang kedua itu berdasarkan kecepatannya. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan. Dan yang kedua, gerak lurus berubah peraturan. Bedanya apa? Kalau GLB atau gerak lurus beraturan itu gerak di mana dia memiliki kecepatan yang selalu konstan atau tetap. Nah, seperti ini ya ilustrasinya, ada mobil dia bergerak sepanjang waktu dengan kecepatan yang selalu sama. Nah, ini disebut GLB. Salah satu contohnya apa ya? Eskalator. Betul sekali, sama lift kan. Kalau kita naik eskalator kan kecepatannya nggak berubah-ubah ya anak-anak sebelum berhenti loh ya. Sebelum berhenti itu kan geraknya sama terus kecepatannya. Nah, itulah salah satu GLB. Nah, kemudian
dari GLB sendiri ini, anak-anak sudah pernah pelajari sebenarnya waktu di SD caranya menghitung. Nah, ketika dia bergerak dengan kecepatan tertentu dalam waktu tertentu, dia kan sudah mencapai jarak ya. Nah, jarak ini kita bisa cari dari rumusnya. Jarak ini kita simbolkan dengan S. Sementara kecepatan simbolnya V. Dan waktu simbolnya T kecil. Nah, jarak itu bisa kita peroleh dari perkalian antara kecepatan dikalikan dengan waktu, ya. Nah, kita bisa pakai segitiga untuk apabila kita pengen mencari variabel yang lain. Misalnya mau cari kecepatan, berarti jarak dibagi waktu. Kalau mau cari waktu, jarak dibagi kecepatan. Gitu ya anak-anak. Masih mudah ya untuk GLB. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menggambarkan grafik untuk GLB? Contohnya ini, kita punya tabel, ya, ada tabel ini. Nah, bagaimana caranya kita menggambarkan grafiknya? Kita pakai sumbu X dan Y, teman-teman. Jadi, sumbu X nanti adalah fungsi dari waktu, kemudian Y ini bisa dipakai untuk kecepatan atau untuk jarak. Nah, kita lihat bahwa kita gambarkan ya, ketika dia grafik waktu terhadap jarak, nah ternyata garisnya lurus miring ya, miring lurus begitu ya, seperti ini ya. Nah, kita perhatikan ya, X nya ketika 0, jaraknya 0, ketika T nya 1, jaraknya berapa. Nah, disesuaikan dengan yang ada di tabel. Nah, kemudian yang grafik kedua adalah grafik waktu terhadap kecepatan ya. Kita perhatikan juga. Oke, nah itu caranya menggambarkan grafik untuk GLB. Nah, berikut adalah salah satu contoh soal dan pembahasannya. Oke, nah sekarang kita akan pindah ke jenis yang kedua, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Di sini ada kata-kata berubah beraturan, berarti perubahannya juga teratur. Maksudnya gimana? Itu maksudnya bendanya bergerak, kecepatannya berubah, tapi perubahannya teratur. Contohnya seperti ini. Awal mula dia kecepatannya berikut, kemudian berubah. Nah, perubahan dari kecepatannya sama besar, ya. Nah, sehingga kita bisa dapat rumusnya seperti ini. Kita nggak bisa lagi pakai rumus GLB, tetapi berikut. Berarti kecepatannya yang sudah berubah jadi kecepatan tertentu itu adalah kecepatan awal ditambah dengan perubahannya, ya. Nah, perubahan dari kecepatan tersebut dinamakan percepatan. Jadi percepatan adalah perubahan kecepatan per waktu, ya, dimana dia disimbolkan dengan A kecil. Berarti rumus A sama dengan VT min V0 dibagi T gitu. Nah, kemudian jadi kalau kita mau cari VT, jadi misalnya kecepatan pada detik keempat, kita tinggal masukkan rumus ya. VT sama dengan V0 plus AT kali T gitu ya Mas. Nah, contoh soalnya bisa kayak begini. Oke anak-anak, nah itu salah satu contoh soal untuk mencari percepatan. Nanti kalau perlambatan Miss gimana? Ya tinggal dipakai aja rumusnya, nanti hasilnya pasti negatif begitu. Jadi kalau tandanya plus dia mengalami percepatan, tapi kalau tandanya minus dia mengalami perlambatan. Gitu ya.
Oke anak-anak, itu tadi semua penjelasan untuk gerak lurus. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.